الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala atas segala limpahan karunia serta kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang Allah berkahi ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai manusia yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan bermajlis ilmu. Kemudian tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya serta kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum, dan juga kepada seluruh orang-orang yang mengamalkan sunnahnya serta meninggalkan larangannya hingga hari kiamat nanti tiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid An-Nur yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan saleh yang kita lakukan dan menerima amalan-amalan saleh yang antum semua lakukan. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di masjid yang Allah berkahi ini di dalam rangka menuntut ilmu, yang mana dengan ini insyaallah Allah mudahkan langkah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menelusuri satu jalan, yang mana di jalan tersebut dia menuntut ilmu, mencari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita memperhatikan niat-niat kita. Jangan sampai hadirnya kita di majelis ini tidak mendapatkan keutamaan sama sekali. Karena betapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu akan tetapi niatnya masih ada niat-niat duniawi atau yang lain sebagainya. Maka kita harus betul-betul memperhatikan tatkala kita ingin beribadah, dan di antara bentuk beribadah adalah menuntut ilmu syar'i. Ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan niat kita. Terkadang ketika kita beribadah itu masih ada perkara-perkara yang memalingkan niat kita, yang harusnya kita ikhlas karena Allah, akan tetapi ternyata berubah ketika berada di majelis ilmu tersebut.
Dan ketahuilah setiap amalan yang tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut tidak akan sampai kepada Allah Jalla wa Ala. Dan betul perkataan para ulama terdahulu, niyatul mu'min ablaghu min amalihi. Sesungguhnya niat seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalannya. Karena betapa banyak amalan yang besar ternyata menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak pula amalan yang kecil ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang besar ternyata menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak pula amalan yang kecil ternyata menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita memperhatikan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Maka kita ikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu pada kesempatan kali ini, tidak lain tidak bukan hanya demi mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah agar kita masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang mungkin sudah diumumkan oleh pihak BKM, ya, bahwasanya kajian kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kembali pembahasan yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kitab Al-Minahul Aliyah fi Bayani As-Sunani Al-Yaumiyah. Penjelasan atau hadiah terindah tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang beliau lakukan setiap harinya. Ya. Pada kesempatan yang lalu sudah kita memasuki pembahasan tentang anjuran untuk bersiwak sebelum sholat, kemudian anjuran untuk memakai sutroh ketika hendak sholat. Kemudian setelah itu kita mempelajari bersama-sama tentang posisi bagaimana seseorang mengangkat kedua tangannya ketika hendak sholat, yaitu ketika takbiratul ihram. Dan kita ketahui bersama yang wajib di dalam takbiratul ihram adalah apa? Adalah lafaz takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangannya itu hanyalah sunnah dari Nabi SAW. Kalau ada seseorang yang sholat tanpa mengucapkan takbiratul ihram, maka dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Adapun kalau ada orang yang sholat, dia mengucapkan takbiratul ihram namun tidak mengangkat kedua tangannya, apakah sholatnya tetap sah? Tetap sah, insyaallah ta'ala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengangkat tangan, maka pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana atau apa sunnah-sunnah Nabi SAW yang beliau lakukan tatkala selesai mengucapkan kalimat takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangannya. Baik, di sini pengarang kita Syekh Abdullah bin Mahmud Al-Furaih hafizahullah taala menyebutkan, yusannu an yaqula du'a al-istiftah. Dianjurkan bagi seseorang yang sudah mengangkat kedua tangannya dan membaca takbiratul ihram, membaca doa al-istiftah. Doa al-istiftah atau iftitah. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa iftitah hukumnya apa? Sunnah. Kalau ada seseorang yang tidak membaca, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi rugi ketika seseorang tidak membaca doa iftitah. Adapun lafaz doa iftitah itu ada bermacam-macam. Di sini beliau sebutkan kurang lebih ada 4 macam bentuk doa iftitah. Doa iftitah ada 4 macam. Yang pertama, di antara doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW adalah
ucapan subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan ini disebutkan di dalam riwayat oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasai rahimahumullahu ta'ala. Ya. Kita dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Di antara bentuk doa iftitah adalah subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji atau pujian darimu. Tabarakasmuka, sesungguhnya Engkau maha memberkahi atau namamu itu maha berkah. Wa ta'ala jadduka, dan kekuasaanmu itu sangatlah tinggi. Wa la ilaha ghairuka, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan hanya Engkau semata. Ini adalah contoh bentuk bacaan takbiratul ihram yang pertama. Saya rasa di antara jamaah di sini sudah tidak asing dengan ucapan doa seperti ini. Baik. Yang kedua, di antara bacaan ketika seseorang hendak membaca iftitah ataupun Nabi SAW yang juga membacanya adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini juga pernah dibaca oleh Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan tentang bacaan ini, laqad ra'aitu ithnai 'asyara malakan yabtadirunaha ayyuma yarfa'uha. Sesungguhnya aku ketika membaca ini melihat 12, kurang lebih 12 malaikat bersegera untuk mengangkat bacaan ini ke langit. Nabi SAW mengatakan demikian ketika seseorang membaca doa iftitah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini juga boleh untuk dibaca, dan ini adalah bacaan yang kedua. Adapun yang ketiga, ini yang ma'ruf di telinga kita, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau membuat jauh antara timur dengan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, jauhkanlah atau bersihkanlah aku dari kotoran-kotoran yang ada pada diriku sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Allahumma ghsilni min khataayaya kama bithalji wal ma'i al barad. Ya Allah, bersihkanlah atau cucilah aku dari kotoran-kotoran yang ada pada diriku dengan menggunakan salj atau es atau salju, dan juga dengan air, dan juga dengan air yang dingin. Nah, ini bacaan yang sering kali kita baca. Mungkin di telinga jamaah sekalian ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika atau subhanakallahumma wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka masih asing, ataupun alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi masih asing. Namun yang ini insyaallah sudah kita pelajari dari kita kecil. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ini insyaallah semua sudah pernah menghafal. Baik, yang terakhir di antara bacaan yang bisa kita baca ketika doa iftitah, doa pembukaan adalah Allahu akbar kabira
walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilan. Ini juga boleh untuk dibaca ketika seseorang memulai sholatnya. Allahu akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Sungguhnya aku takjub dengan perkataan ini. Kenapa demikian? Karena aku melihat pintu-pintu surga dibuka dikarenakan ucapan ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para ulama, hendaknya ketika kita mengetahui ada bacaan lain selain bacaan yang sering kali kita baca, hendaknya kita membaca dengan bacaan yang lain. Jadi jangan dari awal sampai akhir Allahumma ba'id baini terus. Jangan, coba bacaan yang lain. Karena Nabi SAW memacam-macamkan bacaan sholatnya. Sebagaimana tatkala beliau berwudu. Beliau berwudu tidak selalu 3 kali, enggak. Terkadang beliau 2 kali wudunya, terkadang beliau 1 kali wudunya, ya. Atau ketika sedang tahiyat, beliau baca tahiyat, kemudian sholawatnya pun beliau baca terkadang lengkap, terkadang cuma sampai Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Selagi sudah bersolawat cukup, ya. Maka ketika kita mengetahui ada bacaan selain bacaan yang mana hadisnya jelas sahih, disunnahkan kita untuk memvariasikan bacaan kita. Supaya apa? Supaya tidak timbul yang namanya bosan. Terkadang seseorang karena sudah terbiasa menjadi hilang sensitivitasnya. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, kathratul misas tumitul ihsas. Terlalu banyak berinteraksi akan mematikan sensitivitas seseorang. Kita kalau udah kebiasa makan nasi pakai ayam goreng, setiap hari nasi pakai ayam goreng, bosan nggak kira-kira? Bosan. Kita kalau sudah terbiasa melakukan ibadah yang itu saja, terkadang kita pasti merasakan yang namanya bosan ini terus. Ya. Maka dianjurkan kita untuk memvariasikan ibadah, namun harus sesuai koridor yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan semau gue, ya, mentang-mentang gitu ya. Aduh bosan Ustaz, saya mau coba sholat zuhur 4 atau 5 rakaat gitu. Nah, ini salah. Ini menyeleweng dari ajaran Rasulullah dan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, tatkala kita selesai membaca iftitah, kita disunnahkan untuk membaca al-isti'adzah. Apa itu al-isti'adzah ya Mas sekalian? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Namun kita harus mengetahui bahwasanya bacaan al-isti'adzah ini sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Dan bacaan al-isti'adzah itu ada 2 macam, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah bacaan isti'adzah yang ma'ruf di kalangan kita, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Wa hiya sifatul lati ikhtaraha jumhur al-ulama. Dan ini adalah bentuk bacaan yang dipilih oleh para jumhur ulama, kebanyakan atau mayoritas ulama. Dengan dalil apa? Dalil yang dibawakan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98. Surah An-Nahl ayat 98, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an. Baik. Adapun lafaz bacaan yang kedua adalah
A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah, Zat yang Maha mendengar dan yang Maha mengetahui dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini juga dianjurkan. Dengan dalil apa? Dari surat Fussilat ayat 36. Surat Fussilat ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'alim." Dan apabila syaitan menggoda dirimu, mengganggu dirimu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika kita mau sholat, setelah membaca iftitah, kita baca isti'adzah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ini adalah sunnah yang bisa kita lakukan setelah takbiratul ihram. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di sini beliau sebutkan di antara sunnah yang dilanjutkan setelah membaca isti'adzah adalah membaca bismillah, basmalah, al-basmalah. Ya. Jadi kita setelah membaca iftitah, setelah membaca ta'awudz atau al-isti'adzah, maka kita disunahkan untuk membaca al-basmalah. Apa lafaz basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, membaca bismillah ini juga sunnah, bukan perkara yang wajib. Meskipun di sebagian madhab, khususnya madhab Imam Syafi'i, beliau diantara yang mewajibkan membaca bismillah dan menjaharkan bacaan bismillah. Dan ini adalah perkara khilaf yang dibawakan oleh para ulama. Namun jumhur ulama menyebutkan bahwasanya pembacaan bismillah ketika sholat itu sunnah hukumnya. Ya. Karena Nabi SAW tatkala beliau sholat itu disebutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi tidak mengeraskan bacaan bismillahnya, dan tidak selalu beliau demikian, ya. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Nu'aim al-Mujmir, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an. Wa fihi walladhi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membaca Ummul Quran, kemudian beliau membaca Al-Fatihah. Sesungguhnya, dan beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Walladzi nafsi biyadihi," dan demi jiwaku yang berada di genggaman tangannya, di tangan Allah Subhanahu wa taala, "Inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku adalah yang paling mirip sholatnya di antara kalian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di beberapa riwayat, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang sholat, ya, sholat, kemudian beliau koreksi sholat ini. "Wahai fulan, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali, ulangi sholat ente, sesungguhnya ente itu belum sholat. Akhirnya beliau sholat lagi. Si fulan ini sholat, kemudian Nabi SAW menyanggah kembali, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali, ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat, kata Nabi SAW. Kemudian diulangi lagi sholatnya yang ketiga kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada orang tadi lagi, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Ulangi lagi sholatmu, sesungguhnya engkau belum sholat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam.
Namun di kala ketiga kalinya si orang yang dikoreksi sholatnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku cuma bisa seperti ini sholatnya. Aku nggak bisa lagi, coba ajarkan kepadaku bagaimana cara sholat yang benar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza shallaita fakabbir, thumma qra' ma tayassara, atau thumma qra' min al-Fatihah min ummil kitab, waqra' ma tayassara laka min al-Qur'an, warka' hatta tatma'inna raki'an, thumma irfa' hatta tatma'inna qa'iman, hatta ta'tadilla qa'iman, thumma isjud hatta ta'tadilla sajidan, thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, thumma isjud hatta tatma'inna sajidan, waf'al dzalika fi salatika kulliha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau hendak sholat, bertakbirlah terlebih dahulu, kemudian bacalah Al-Fatihah. Bacalah Al-Fatihah dan bacalah apa yang mudah bagimu untuk membacanya. Kemudian rukuklah engkau sampai betul-betul engkau rukuk. Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai betul-betul engkau i'tidal. Kemudian sujudlah sampai engkau betul-betul sujud. Kemudian bangunlah sampai engkau duduk di antara dua sujud. Kemudian sujudlah dan lakukanlah yang demikian di setiap sholatmu. Ini hadis yang dibawakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengajarkan kepada seseorang yang jelek sholatnya. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bacalah Bismillah, tidak. Ya. Jadi ini diantara dalil yang menyebutkan bahwasanya membaca Bismillah dengan dijaharkan itu tidaklah wajib, namun sunnah. Sesekali tidak masalah. Barangkali mungkin satu kali, dua kali, atau beberapa kali. Silahkan dibaca dengan keras Bismillah. Dan juga di hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Sesungguhnya aku membagi salat bagi diriku dan bagi umatku, bagi hambaku itu menjadi dua bagian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza qara'a 'abdi, atau ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin majjadani 'abdi, sesungguhnya hambaku sedang memuji diriku. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian Allah mengatakan majjadani 'abdi, sesungguhnya hambaku sudah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim dan lain seterusnya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, membaca Bismillah hukumnya adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesekali silakan dibaca dengan keras, sesekali silakan dibaca dengan sir. Fala haula wala quwwata illa billah. Baik. Selanjutnya di antara sunnah yang bisa kita lakukan ketika selesai dari membaca Al-Fatihah adalah at-ta'minu ma'al imami, mengucapkan lafaz amin bersamaan dengan imam. Nah ini juga sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang mana ketika kita mengucapkan amin itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, idza amana al-imamu fa'aminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila seorang imam mengucapkan kalimat amin, maka berucaplah kalian dengan ucapan yang sama dengan ucapan imam, yaitu amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika, karena sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan amin yang berbarengan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, memang mengucapkan amin ini sunnah, namun jangan sampai kita melewatkan keutamaan yang sangat besar. Kenapa? Karena kita semua pendosa dan kita semua butuh akan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara cara yang paling mudah ketika kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah adalah apa?
dengan membaca amin yang bersamaan dengan aminnya imam dan juga aminnya para malaikat. Jadi ketika sholat waladhdallin, jangan pelit-pelit sama suara, baca amin. Namun perlu diketahui jamaah sekalian rahimakumullah, bacaan amin tidak boleh sembarangan. Yang paling betul adalah amin. Jangan sampai amin. Amin bukan artinya bukan Allahumma stajib. Kalau kita mengucapkan amin, ini artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah terimalah. Tapi kalau kita bacanya waladhdallin, amin, ini salah. Ini salah dan tidak bermakna dengan makna yang sahih. Ataupun amin, amin, ini juga salah. Kalau amin artinya adalah orang yang diamanai. Amin, salah. Ataupun amin, amin, ini juga salah, tidak ada artinya. Maka yang paling benar adalah apa? Amin, dipanjangkan A-nya, amin, amin. Seperti itu baru bermakna Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sunnah yang bisa kita lakukan setelah mengucapkan kalimat amin adalah membaca surat-surat setelah surat Al-Fatihah. Akan tetapi bacaan ini dianjurkan dan ditekankan ketika sedang sholat yang rakaatnya ada, atau di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Adapun rakaat ketiga dan keempat tidak mengapa untuk tidak dibaca surat-surat pendek ataupun surat panjang setelah Al-Fatihah. Jadi kalau ada orang sholat zuhur gitu ya, bacaan rakaat pertama baca surat Al-Duha, bacaan rakaat kedua baca surat Alam Nashrah, kemudian rakaat ketiga dan keempat cuma baca Al-Fatihah, sholatnya tetap sah. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada imam kok cepat banget rakaat ketiga dan rakaat keempatnya. Iya, kenapa? Karena beliau cuma baca Al-Fatihah dan itu pun tetap sah sholatnya. Ya, baik. Dan ini adalah yang dibaca, yang disampaikan oleh para jumhur al-ulama. Akan tetapi yang menjadi poin perhatian kita adalah bacaan Al-Fatihah hukumnya wajib. Kalau ada orang yang sholat namun tidak membaca Al-Fatihah, isinya ngelamun, maka sholatnya tidak sah. Karena kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada yang namanya sholat bagi seseorang yang tidak membaca pembukaan Alkitab. Pembukaan Alkitab itu apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ustaz, kalau kita sedang berjamaah gimana? Apakah kita juga wajib membacanya? Khilaf di antara para ulama. Ada yang bilang tetap kita baca sendiri dengan bacaan yang sir, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak, bacaan kita ditanggung sama si imam. Namun kami pribadi lebih memilih kepada pendapat yang mengucapkan bahwasanya kita juga membacanya dengan bacaan yang sir. Adapun posisinya kapan Ustaz? Apakah setelah imam membaca Al-Fatihah, atau berbarengan dengan imam, atau nanti ketika sempat, atau tidak baca sama sekali? Allah Ta'ala a'lam bishawab. Khilaf antara para ulama. Ada yang mengatakan setelah imam membaca Al-Fatihah, ada juga yang mengatakan barengan bersama dengan imam. Ada juga yang mengatakan tidak perlu membaca Al-Fatihah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, sampai sini saja. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang sunnah-sunnah Nabi SAW tatkala rukuk. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Baik hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kajian kita mengumpulkan tentang sunnah di dalam sholat. Silakan yang mau bertanya, ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang-kadang imam itu nggak mengucapkan amin yang keras. Jadi kita bagaimana kita untuk menyamakan bacaan aminnya itu dengan imam. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun ini bacaan amin itu memang dianjurkan, dan ingat bacaan amin hukumnya sunnah. Jadi ketika ada misalnya imam yang nggak baca amin, maka jangan disalahkan juga. Dia tetap sah sholatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang paling bagus adalah seorang imam hendaknya dia juga membaca amin agar bisa berbarengan dengan makmumnya, dan makmumnya pun bisa berbarengan untuk mengucapkan amin. Akan tetapi kalau ingin mendapatkan keutamaan, harus kita bersamaan dengan aminnya siapa? Takbirul malaikat. Aminnya para malaikat, bukan aminnya imam. Kalau aminnya imam yang bukti tadi, ada amin, ada imam yang nggak baca amin tuh. Ada juga yang bacaannya sirun, cuma amin dalam hati gitu. Atau suaranya kecil sekali, jadi makmum nggak bisa menyamakan bacaan imamnya. Nah, kan tetapi jemaah sekalian, kita mendapatkan keutamaan itu kalau kita mengucapkan aminnya berbarengan dengan aminnya siapa? Malaikat. Namun perkara ini adalah perkara yang gaib. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membaca amin. Ini supaya apa? Supaya kita mendapatkan keutamaan tadi. Namun keutamaan tadi tidak bisa kita pastikan. Nah, ini kita istilahnya sama seperti kita disuruh untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Kita nggak tahu kapan kan? Tapi Allah kasih tanda-tandanya. Nah, tandanya apa? Tandanya diaminin sama berbarengan dengan aminnya malaikat. Nah, maksudnya di sini itu kita diperintahkan untuk membaca amin ketika sedang sholat dan setelah mengucapkan al-fatihah. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau membaca surat itu kita lupa ya? Apakah kita waktu kita baca surat setelah Fatihah kemudian lupa, apakah boleh ganti surat atau sebaiknya ditinggal? Allah Ta'ala alam bisawab, boleh dua-duanya Pak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an, atau faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah oleh kalian apa yang mudah untuk kalian membacanya dari Al-Quran. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat ternyata lupa, boleh diganti, boleh juga berhenti. Namun lebih baik disempurnakan. Yang paling baik disempurnakan. Bisa kita baca surat Al-Duha, ternyata di tengah-tengah lupa atau ketukar, lompat ke surat yang lain. Wal akhiratu khairul laka minal ula, tiba-tiba pindah kita ke surat Al-A'la misalnya, lompat. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kalau emang pindah ke Al-A'la, pindah mulai dari Al-A'la sekalian. Ya. Kalau ternyata udah mentok, terkadang mentok gitu kan, apa tadi ya? Ya sudah, langsung ruku saja. Insya Allah Allah mengerti dan Allah Maha mengetahui. Allah Ta'ala a'lam bishawab. baik. Silakan yang lain. Dari ibu ada, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini agak menyimpang sedikit untuk lihat wajib bayar fidyah, atau kami kan mempunyai orang tua yang sudah uzur tua, sehingga pada bulan puasa itu kan tidak melaksanakan puasa wajib bulan Ramadan. Untuk membayar fidyahnya itu di bulan Ramadan itu juga, atau bisa pada waktu setelah bulan Ramadan selesai gitu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semoga Allah berikan kesembuhan untuk orang tua ibu dan juga kaum muslimin yang lainnya.
Adapun pembahasan tentang pembayaran fidyah itu waktunya muwassa', waktunya lebar, terserah. Yang penting jangan kita bayar sebelum pelanggaran terjadi. Bisa dimengerti Ibu? Kalau pelanggarannya belum terjadi, misal kalau ternyata orang tua atau kita nggak bisa puasa, contoh ibu yang hamil atau menyusui, kita dari sebelum bulan Ramadan, dari bulan apa sebelum bulan Ramadan? Apa sebelum bulan Ramadan? Sya'ban. Dari bulan Sya'ban kita udah bayar fidyah. Saya bayar fidyah, nanti soalnya bulan puasa nggak bisa puasa, saya bayar duluan di bulan ini. Ini nggak boleh. Namun harus kita membayar fidyah setelah pelanggaran terjadi. Kalau kita sudah akumulasikan misalnya bulan Ramadan, ternyata ibu kita, bapak kita sakit, nggak bisa puasa, dan mereka memang sudah uzur, sudah tua, nggak bakalan sanggup untuk berpuasa. Maka kita hitung berapa puasa yang mereka tinggalkan, kemudian kita bayarkan baik di bulan Ramadan itu juga atau di lain bulan, di luar bulan Ramadan. Misal di tanggal 1 beliau tidak bisa berpuasa, maka kita bayarkan fidyahnya di hari yang kedua. Boleh di bulan Ramadan boleh, atau di lain bulan Ramadan, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Syawal, di bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar, sampai bertemu lagi bulan Ramadan berikutnya. Namun yang lebih baik yang disegerakan kalau memang ada dan mampu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, tadi menyambung mengenai bacaan setelah Fatihah. Saya selalu mendengar imam itu ada di antaranya yang membaca setelah Fatihah itu Robbi fir astagfirullah akhirnya itu ada yang Robbi firli itu Pak Ustaz, apakah itu boleh apa tidak? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan kenikmatan dan agamaku kepada kalian, wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku telah ridha Islam adalah sebagai agama yang paling benar. Baik. Ketika kita beribadah, hendaknya kita perhatikan apakah ibadah yang kita lakukan sudah ikhlas karena Allah dan juga sudah sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau tidak demikian, maka pasti amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, beranjak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka belum ada sama sekali riwayat yang menjelaskan tentang bacaan setelah Al-Fatihah dengan ucapan-ucapan yang demikian, Rabbi ghfirli ataupun yang lain seterusnya. Adapun di surat-surat lain, contoh di surat Al-Qiyamah tadi yang tadi kami baca ketika sholat subuh, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta." Setelah Allah membacakan atau menjelaskan bahwasanya Allah itu begini dan begitu, begini dan begitu, kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, "Alaysa dzalika biqadirin." Apakah yang demikian? Apakah bukankah Allah Subhanahu wa taala yang paling mampu ala an yuhyiyal mauta, yang paling mampu untuk menghidupkan orang yang sudah mati ataupun makhluk yang sudah mati? Maka di antara para ulama ada yang menganjurkan membaca dengan bacaan Subhanaka fabala. Maha suci Engkau ya Allah, dan itu adalah perkara yang benar. Maksudnya Allah itu benar, maha menghidupkan dan maha
mematikan. Ini betul ada riwayatnya. Namun ucapan setelah Al-Fatihah, Rabbi ighfirli dan lain seterusnya, ini membutuhkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita harus berlepas diri dan jangan inovasi. Ibadah bukan ajang untuk inovasi. Adapun dalam perkara dunia silakan berinovasi sesuka kita. Namun perkara ibadah sudah ada garisnya, sudah ada anjurannya, dan sudah ada teladannya. Ya, jangan kita mengarang-arang perbuatan yang Nabi SAW tidak ada pernah mengajarkan perkara tersebut. Kalau memang ada, pasti diajarkan oleh Nabi SAW. Nggak mungkin dibiarkan dan nggak mungkin disembunyikan. Baik. Dan perlu kita ketahui dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang berbuat suatu amalan di dalam ibadah, namun tidak ada landasannya, tidak ada ajarannya dari kami, maka amalan tersebut pasti tertolak. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Yang demikian tidak ada riwayatnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kalaupun ada, nanti tolong disampaikan kepada kami supaya bisa kami pelajari dengan baik lagi. Mas Eden, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini menyambung pertanyaan yang terakhir tadi Ustaz. Apabila ada imam yang membaca demikian, apakah kemudian sholatnya sah dan bagaimana dengan makmumnya gitu ya? Apakah sah juga atau bagaimana? Baik, barakallahu fiik. Adapun ini selagi rukun-rukun sholat telah dilakukan oleh sang imam, insya Allah yang para makmum tetap mendapatkan keutamaan dan sah sholatnya. Adapun yang dikarang-karang oleh sang imam tadi itu menjadi tanggung jawab si imam sendiri. Makmum tidak ikutan di dalam itu. Makmum tidak perlu khawatir kalau sekiranya imam berbuat perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Namun tugas kita sebagai makmum hendaknya kita betul-betul teliti dan cermat di dalam memilih imam sholat kita. Jangan sembarang pilih dan harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada rukun yang tidak dikerjakan. Jangan sampai ada syarat-syarat sah sholat yang tidak dikerjakan. Jangan sampai ada wajib-wajib sholat yang tidak beliau kerjakan. Dan na'udzubillah ada perkara yang ternyata tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Maka tugas kita sebagai seseorang yang melihat kemungkaran, hendaknya kita rubah kemungkaran tersebut dengan cara yang hikmah dan santun. Jangan sembarangan. Ketika kita nahi mungkar, mencegah kemungkaran, itu harus dilandasi dengan 4 perkara. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama, hendaknya seseorang ketika menegur kesalahan orang lain harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, harus dilandasi dengan ilmu. Dan yang ketiga, harus dengan penuh kesabaran. Dan yang keempat, harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh yang membolak-balikan hati itu siapa? Allah. Mau beribu-ribu dalil disampaikan ke orang yang berbuat kemungkaran, kalau ternyata Allah tidak menginginkan hidayah, maka tidak bakalan sampai. Mau sejuta ustaz didatangin ke depan dia, kalau ternyata Allah bilang enggak. Maka ketika kita amar ma'ruf nahi munkar, harus ikhlas, harus berilmu. Jangan karena ini salah, tapi kalau ditanya kenapa kok salah, nggak bisa dijawab. Ini juga salah. Dan harus bersabar. Kalaulah Nabi SAW saja bersabar tatkala mendakwahkan umatnya, lalu siapakah kita? Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mendoakan. Jadi tugas kita mengingkari kemungkaran tersebut dengan cara yang hikmah. Dan cara yang hikmah adalah dengan cara mengajak beliau sang imam ini tatap muka, atau kalau tidak bisa ada mediasinya, penengahnya, ustaz yang lain misalnya, nasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tidak serampangan, tidak serambutan, dan lain seterusnya. Dengan demikian insya Allah yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar tetap akan terjaga. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup. Baik, demikian Ustaz waktu dan enam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz kembali dan Allah. Mohon maaf. Ustaz,
saya mau nanya, mana yang lebih baik sebagai imam membaca surat-surat ayat-ayat dalam Al-Quran dengan cara dimerdukan, tapi suratnya pendek dengan berbagai macam metode, atau suratnya panjang tapi ada kecenderungan lebih agak sedikit cepat. Sebagai contoh, saya mendengarkan langsung imam-imam di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sebenarnya tingkat kecepatan dia dalam membaca agak sedikit cepat tapi panjang, ketimbang kalau kita di Indonesia banyak sekali imam-imam yang sebenarnya suratnya pendek tapi dibikin merdu sehingga durasinya tetap sama. Artinya mana yang lebih utama, mendengarkan imam yang bacanya panjang tapi sedikit cepat, durasinya katakan 1 menit atau 2 menit misalkan, atau yang suaranya pendek tapi dibikin dengan berbagai macam metode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun perkara ini adalah perkara yang bebas sebenarnya, karena Rasulullah SAW tidak menentukan bagaimana bacaan seseorang ketika sholat, apakah harus baca yang panjang-panjang atau baca yang pendek-pendek atau berirama dan seterusnya. Akan tetapi terkadang seorang imam itu terlalu memberat-beratkan dirinya sendiri. Contoh, terlalu berlebih-lebihan. Ya, ini juga keliru. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama, jangan kita membebani diri kita di dalam membaca Al-Quran. Al-Quran itu dibaca untuk ditadabburi, bukan hanya sekedar dijadikan nyanyian. Kebanyakan orang zaman sekarang itu menjadikan Al-Quran sebagai pemalingan atau perubahan dari nyanyi. Nah, ini gak boleh. Namun ketika seseorang membaca namun ditadabburi, mau itu pelan, mau itu cepat, selagi ditadabburi maknanya, insya Allah sholatnya tetap sah dan kita tetap mendapatkan keutamaannya. Ya. Namun perkara yang tadi, apakah yang lambat tapi pendek suratnya atau panjang tapi cepat bacaannya, ini sama-sama boleh. Allah Ta'ala alam bisawab, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu di dalam Al-Quran. Allah mengatakan yang mudah bagimu. Terkadang kalau seorang imam itu berlebih-lebihan di dalam membaca, terkadang dia malah memberatkan dirinya sendiri. Betul? Betul. Jadi terkadang ada yang betul-betul hadar, bukan hadar, apa ya namanya itu, lambat banget, hingga akhirnya menyalahi kaidah-kaidah tajwid. Nah, ini yang nggak boleh. Kalau sampai menyalahi kaidah tajwid, maka nggak boleh. Contoh, mungkin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh karena terlalu panjang dan ini menyalahi kaidah-kaidah tajwid. Nabi SAW tidak membaca Al-Quran dengan demikian. Memang kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan irama, tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Contoh, Ar-Rahmanir-Rahim. Padahal di Al-Quran Ar-Rahman itu harokatnya cuma 2. Ar-Rahmanir-Rahim, panjangnya cuma 2 harokat. Tapi sama beliau dirubah jadi Ar-Rahman, jadi 6 harokat. Ini salah. Yang seperti ini yang tidak boleh. Adapun kalau bacaan tajwidnya sesuai dengan yang diajarkan oleh para salaf terdahulu, maka insya Allah sholatnya tetap sah. Yang salah adalah ketika seseorang keluar dari garis-garis bacaan tajwid yang benar. Maka seorang imam itu harus yang paling pintar tentang ilmu tajwid. Nggak boleh sembarang orang, ya. Nggak boleh juga kita lebih memilih kepada imam yang bacaannya Masya Allah enak di kuping. Ternyata atas dasar kejahilan kita, ternyata yang dia baca itu kaidah tajwidnya berantakan. Contohnya tadi, kita cuma nyari modal enaknya aja,
Ternyata bacaan takbirnya salah. Yang harusnya 2 harokat berubah menjadi 6 harokat. Yang harusnya 6 harokat berubah menjadi 2 harokat. Yang harusnya idgham berubah menjadi ikhfa. Yang harusnya izhar berubah menjadi iqlal. Yang harusnya mad wajib berubah menjadi mad tabi'i. Ini salah. Maka harus betul-betul kita teliti di dalam memilih imam. Jangan sembarangan. Allah Ta'ala bisawab. Baik, Ustaz untuk di akhir waktu kiranya memberikan kesimpulan dan mengakhirkan doa. Kesimpulannya jemaah sekalian rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena al-mautu atin wa kullu ma huwa atin qarib. Sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kita, dan setiap perkara yang akan mendatangi kita itu dekat. Jadi beramalah dengan sebaik mungkin. Jangan sampai amalan yang kita susah payah lakukan ternyata nggak ada landasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, terima kasih kepada teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan kajian di Masjid Anwar. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya sebagai MC apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
imam sebisa mungkin kalau nggak pernah sendiri imam cek misalnya karena sekarang belum tahu beda dengan kondisinya belum tahu yang penting itu sebenarnya apa apalagi apabila imam itu soal kita Fatihah imam mengatakan hari itu